Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunia wa din Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan materi hadis tentang jihad fi sabilillah. Untuk poin pertama, arti jihad fi sabilillah. Jihad merupakan kata yang familiar di kalangan umat Islam. Jihad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti: 1. Usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan. 2. Upaya untuk membela agama dengan mengorbankan harta dan nyawa. Yang ketiga, perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agamanya. Dalam memaknai makna jihad dalam Al-Quran, ada 4 pesan yang disampaikan di dalam Al-Quran dengan menggunakan redaksi jihad dan derivasinya, yaitu jihad berarti perang, jihad berarti berargumentasi atau hujah, jihad berarti infak di jalan Allah, sungguh-sungguh menolong serta menjalankan perintah agamanya. Keempat makna tersebut tentunya mempunyai fungsi tersendiri sehingga antara keempatnya tidak bisa dicampur adukan maknanya. Secara tekstual, jihad memang diartikan sebagai berperang, namun dalam Islam dinamakan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu bukanlah berarti perang suci, namun lebih tepatnya jihad fisabilillah itu artinya berjuang karena Allah. Sedangkan tindakan terorisme bukanlah termasuk jihad fisabilillah. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabatnya, "Jihad apa yang terbaik wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Jihad yang terbaik adalah mengatakan sebenarnya dan melawan kebatilan." Meskipun dalam Islam mengajarkan jihad sebagai perang, namun ada aturan-aturan di dalamnya yang harus dilakukan. Yang pertama, dilarang membunuh wanita dan anak-anak. Yang kedua, dilarang mengganggu para biarawan atau orang yang sedang beribadah. Dan yang ketiga, dilarang membakar pohon dan merusak ladang. Hadis tentang larangan membunuh orang tua, wanita, dan anak kecil dalam perang jihad fi sabilillah. Hadatsana Utsmanu bin Abi Syaibata, hadatsana Yahya bin Adam wa Ubaidullah ibnu Musa an Hasani bin Sholih an Khalid bin Fizri hadatsani an Subnu Malikin anna Rasulullah qalan toliku bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah wala taqtulu syaikhan faniyan wala tiflau wala sohiron walam ra'atan wala tawullu wadummu wana imakum wa aslihu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam dan Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami dari Hasan bin Sholih dari Khalid bin Al-Fazr berkata bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada kami adalah Rasulullah bersabda, "Berangkatlah dengan nama Allah di atas agama Rasulullah. Janganlah kalian membunuh orang tua renta, anak kecil dan wanita. Jangan menyimpan kedengkian, berdamailah dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik." Larangan membunuh wanita dan anak-anak ketika perang. Perang dalam Islam tidaklah identik dengan pelumpuhan atau pemusnahan segala aset, baik manusia maupun lingkungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran moral yang tinggi dalam berperang, diantaranya lebih mengedepankan etika dan aturan syariat. Karena peperangan dalam Islam syarat dengan penegakan keadilan dan kedamaian bagi seluruh manusia. Maka dalam peperangan dilarang membunuh orang-orang yang tidak kaitannya dengan perang, seperti anak-anak, para wanita, biarawati atau pendeta, serta orang yang sudah tua. Ada sebuah hadis yang berbunyi, Hadatsana Ahmadu bin Yunusa ahbarona Laitsa an Nafi'in anna Abdallahi radhiyallahu anhu ahbarahu anna amra'ata wujidat fi ba'di mawazi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maqtulata fa ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nasa'i wasibyani. Artinya, sesungguhnya seorang perempuan ditemukan terbunuh di peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh perempuan dan anak-anak. Islam melarang para tentaranya membunuh orang yang tidak melakukan perlawanan. Imam Ibnu Hajar melarang membunuh para wanita. Imam Ibnu Hajar berkata tentang hadis di atas, para ulama sepakat untuk melarang membunuh para wanita karena mereka kaum lemah, dan anak-anak karena mereka tidak memiliki keterkaitan dengan kekafiran. Para wanita, mereka termasuk golongan orang yang dilarang melakukan pembunuhan, kecuali mereka ikut serta dalam peperangan. Imam Nawawi berpendapat tentang hadis yang dibahas. Para ulama sepakat diharamkan membunuh para wanita dan anak-anak jika mereka tidak ikut berperang. Namun apabila mereka ikut serta dalam peperangan, maka mereka berhak dibunuh. Hikmah dilarangnya membunuh mereka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid.
Pada diri wanita dan anak-anak terdapat kecenderungan terhadap kebaikan dan tidak memiliki atau kurangnya keteguhan hati. Dengan tidak dibunuhnya mereka, diharapkan mendapat petunjuk kebenaran. Anak-anak dalam syariat Islam, mereka tergolong orang yang belum kenal hukum taklifi. Karena hukum taklifi berkaitan dengan pemahaman terhadap unsur syariat. Dalam sebuah hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu an dan Imam Ali radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Yazid bin Harun, ahbarona Hammad bin Salamata an Hammadin an Ibrahim anil Aswadi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an salasatin anin naimi hatta yastaiqido wa anil mubtala hatta yabro'a wa anis sobiyyi hatta yakbaro, yang artinya tidaklah diberikan hukum syarak kepada 3 golongan, yakni orang tidur hingga dia bangun, anak-anak hingga dia baligh, yang ketiga orang gila hingga dia berakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh anak-anak karena di dalam anak-anak tidak terdapat unsur kemaslahatan secara syariat. Demikian halnya para khulafa ar-rasyidin. Sahabat Abu Bakar Siddiq menyampaikan 10 pesan kepada para tentaranya sebelum dikirim ke Syam. Di antaranya larangan membunuh anak-anak. Disimpulkan bahwa jihad merupakan kewajiban seorang mukmin untuk mempertahankan agamanya. Meskipun dalam Islam diajarkan jihad dengan perang, namun ada aturan-aturan di dalamnya. Islam memiliki konsep yang jelas tentang perang, seperti dalam peperangan tidak boleh membunuh anak, para wanita, orang yang sedang beribadah, orang yang sudah tua, dan masyarakat yang tidak ikut andil dalam suatu peperangan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.